Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,62%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars. Dengan untuk Bitcoin dominance yang tidak berubah pada hari ini, dengan penurunan volume sebesar 3,10% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,5% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 29.376. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,68% di angka 1874. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,4% di angka 71 sen. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,67% di angka 242,14. Lalu untuk Dogecoin terjadi peningkatan 1%-an di angka 0,07. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,84% di angka 31 sen. Untuk Solana terjadi peningkatan sebesar 0,5%-an di angka $25 lebih 13 sen. Dan yang terakhir ada Tron, dia meningkat sebesar 1,73% di angka 0,08. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX, di mana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivative trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lo yang ngerasa bahwa trading manual lo bagus banget, lo bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lo yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lo yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lo bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lo bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max, dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher, dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gua di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya untuk penghitungan volume itu principal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Kita masuk dulu ke GMT plus 7 seperti biasa supaya jadi WIB ya. Untuk hari ini, hari Sabtu, biasanya nggak ada yang terlalu penting. Dan sesuai ya, tidak ada yang terlalu penting, hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Besoknya hari Minggunya, otomatis antara nggak ada atau hanya ada 1-2 saja ya. Kalau kita lihat besok nggak ada event sama sekali ya. Jadi bisa dibilang untuk hari ini sudah selesai ya, data-data penting dari US-nya sudah selesai. Dan kalau kita lihat mungkin kemarin ya, kemarin itu hasil yang kita harapkan PCE itu sesuai harapan kita ya, sedikit lebih rendah daripada ekspektasi, which is good ya. Oke, nah selanjutnya kita akan langsung masuk ke analisa di Twitter ya. Untuk analisa di Twitter ini kita ngomongin apa? Kita ngomongin DXY dengan Bitcoin ya. Jadi masih ada beberapa yang nanya,
Bang, emang apa hubungannya sih kita bahas indeks dolar gitu ya? Hubungannya sama Bitcoin itu apa? Jadi gini, seperti yang kita bisa lihat korelasinya adalah korelasi negatif. Saat Bitcoin sudah mencapai all time high atau peak lah di sini disebutnya ya. Peak 2013, peak 2017, peak 2021. Apa yang terjadi? DXY itu setelahnya bottom gitu ya. Jadi dia dari masuk ke bear market mulai pindah ke bull market. Nah, otomatis apa yang terjadi saat DXY mulai bull market, Bitcoin menderita mulai turun ke bawah ya. Tapi sekali lagi seperti yang gue bilang, secara korelasinya itu nggak 1:1 ya. Pokoknya setiap kali Bitcoin naik 1%, maka indeks dolar turun berapa persen. Nggak kayak gitu ya. Tapi secara makronya kita bisa lihat setiap kali dia peak all time high, disitulah dia bottom indeks dolar ya. Jadi lagi-lagi yang kita harapkan adalah indeks dolar yang melemah ya, masuk ke dalam bear market, karena secara statistically speaking korelasinya adalah akan membuat Bitcoin rally atau pump bahkan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau gua pribadi sih ya mungkin berharap si indeks dolar ini bisa dengan jelas karena di bawah dari 100. Sekarang kan ini ya, kemarin sempat di bawah 100, sekarang naik lagi. Nah, semoga dengan dia melemah dengan secara sistematik itu akan membuat Bitcoin semakin lebih rally ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke TA kita yang seperti biasa. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, Bitcoin kondisinya oke ya. Dia berhasil menyelesaikan PR dia. Jadi seperti yang kita tahu ya, PR dari Bitcoin kemarin adalah daily close dan reclaim MA50 sebagai support ya. Arguably sudah berhasil dia reclaim sebagai support karena hari ini sudah terjadi retest. Nah, PR-nya apa sekarang? PR-nya untuk Bitcoin adalah bertahan ya. Bertahan dan kembali daily close di atas MA50. Kemarin kan reclaim, sekarang bertahan di atas dari MA50. Kalau bisa ini secondary-nya ya, PR secondary-nya adalah kalau bisa dia daily close di atas dari 29.429. Karena kalau kita lihat sudah 3 hari berturut-turut ini menjadi suatu resisten yang membuat Bitcoin sedikit deg-degan nih ya. Kalau dia ke reject lagi, ada kemungkinan bisa jebol MA50-nya. Jadi bisa dibilang ini adalah duel nih. Duel antara MA50 dengan 29.429. Ini sebagai resisten, ini sebagai support. Ya, semoga aja secara garis besarnya kita butuh sekarang ya Bitcoin rally ke atas. Walaupun ya kalau sampai dia drop ya sudah, kita bisa akumulasi di bull support band. Dan kalau kita ngomongin bull support band, otomatis kita harus geser dulu ke indeks Bitcoin karena ini lebih lengkap ya. Kalau kita di sini bull support band sekarang ada di angka 28.500-an, masih sama ya, belum berubah dari video kemarin. Yang rendahnya tuh sekitar 27.700 ingat gua ya. Tapi intinya apa? Intinya kalau sampai MA50 gagal mempertahankan Bitcoin ya, kalah dengan struktur resisten yang tadi kita bahas, siap-siap kemungkinan besar Bitcoin akan ke bull support band ya. Kalau dia sudah sampai sini ya harapan kita mantul. Kenapa? Kita lihat di sini ya, secara statistiknya gue udah sering banget bahas tapi nggak apa. Orang kadang-kadang suka lupa gitu ya sama bull support band. Karena bull support band ini sebenarnya suatu indikator yang super simple. Tapi anehnya sangat potent gitu ya, sangat ya akurat kalau berhasil diselesaikan PR-nya ya. Nah, seperti yang kita bisa di sini, setiap kali dia terjadi pantulan di bull support band, pump atau rally ya. Kadang-kadang pump, kadang-kadang rally. Lebih seringnya pump jujurnya ya. Kalau kita di sini dia pump sebesar 26,11%, di sini dia pump sebesar 15,68%. Di cycle-cycle sebelumnya ya, kalau kita mulai di sini, ini kan gagal ya di sini nih ya. Di awal-awal dia ini masuknya ke ya pump lah ya, seminggu 9%. Ya kalau mau kerasa banget di sini nih ya. Dalam seminggu 21% ya. Itu jelas pump. Lalu kalau kita tes lagi di sini ini rally lah masuknya 5,89%. Lalu di sini ini berapa? 14,11%. Ya pump jelas. Di sini juga pump ya sebesar 44,31% hanya dalam seminggu saja ya. Dan seterusnya. Jadi lagi-lagi bull support band ini penting ya. Sangat-sangat penting untuk kita pertimbangkan ya. Jadi jadi satu support yang penting. Maka dari itu, kalau sampai dia retest, PR besar dari Bitcoin adalah mantul di bull support band.
Karena setiap kali dia mantul, dia rally atau pump dengan cukup signifikan, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Kita hapus dulu si bull support band-nya. Dan anehnya bull support band ini paling akurat itu di Bitcoin. Kalau lo coba di Ethereum, di berbagai macam altcoins lain, nggak seakurat Bitcoin ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini, ini market close ya. Karena sudah weekend, terakhir itu close-nya oke lah ya. Dia nggak jebol ke atas, ke reject sekali, tapi MA20 juga belum berhasil dia taklukkan. Jadi PR-nya masih sama seperti kemarin. Semoga dia bisa ke reject di 102,05 dan mulai daily close di bawah lagi dari 100,99. Intinya kalau bisa sih di bawah dari 100 ya. Karena kemarin tuh sempat paling rendahnya itu di berapa dia ya? Di sini itu sekitar ya 99 something lah ya. Jadi itu harapan kita ya. Jadi overall seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Jadi bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Jadi lo nggak perlu lagi deg-degan mikirin, aduh bang ini asli nggak ya walletnya ya, takutnya compromise. Tenang ya, di sini mereka authorized reseller. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan langsung masuk ke buy limit. Oke, kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Seperti yang kita bahas kemarin, buy limit pertama adalah di MA50, buy limit kedua di 28.599, buy limit ketiga optional nih, bisa di 28.019 atau ke bull support band di 27.500 ingat gua. Ya itu bisa pilih. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, untuk posisi futures sudah terjadi posisi short kemarin dan sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 sudah kena target TP. Ketinggalan pun masih kena TP, luar biasa ya. Jadi kalau kita di sini retest 1, retest 2, target TP-nya di sini kena lagi ya. Dan di waktu bersamaan posisi long-nya juga kena ya. Jadi kemarin posisi short dan long-nya kena target TP semua ya. Jadi bolak-balik lah. Lu dapat kurang lebih mungkin 1% lah atas bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk sekarang setup terdekatnya mungkin lagi-lagi adalah short apabila terjadi retest lagi pada hari ini ya. Target TP ini awal 50. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Dia masih bertahan di buy limit ketiga ya, which is quite good ya. Ini buy limit pertama, kedua, ketiga. Nah, ketiga ini di MA50. Jadi buat lo yang masih belum punya, boleh mungkin silakan untuk pasang buy limit di MA50. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin nggak kena kemana-mana. Jadi bisa dibilang belum ada setup yang jelas. Jadi masih sama setupnya, tapi belum ada retest lebih tepatnya gitu ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Dan untuk Cardano, kita bisa lihat di sini dia berhasil reclaim 30 sen sebagai support ya, pada hari ini juga sudah di retest. Artinya buy limit pertama jadi geser jadi di 30 sen lagi. Sementara untuk buy limit kedua di 29 sen dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya sayangnya kita sudah kena cut loss untuk posisi short ya, nggak apa-apa. Win some, lose some ya. Nah, untuk sekarang kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di 30 sen sebagai support. Kita lihat besok pagi. Apakah Cardano berhasil daily close tetap di atas dari 30 sen atau tidak? Andaikan dia berhasil daily close di atas dari 30 sen, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini ya. Dengan target TP di MA20. Jadi kena retest 2, target TP di MA20 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya apabila ternyata ya besok juga sama seperti itu, kena 20 lagi,
Nah, kita bisa limit lagi posisi short di EMA 20 dengan target TP di 30 sen karena hari ini sudah terjadi retest pertama juga di EMA 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Dia retest ke EMA 20 kemarin ya. Dan bisa dibilang hari ini juga sudah terjadi retest. Untuk posisi spotnya artinya buy limit ya masih sama sih sebenarnya. Buy limit kedua kembali aktif, buy limit ketiga masih kita bisa pertimbangkan untuk pasang di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana secara posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi 2 kali retest alias konfirmasi di EMA 20 sebagai suatu support. Berarti kita sudah punya posisi long di sini. Nah, target TP posisi long kita adalah di $25 lebih 90 sen. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $25 lebih 90 sen sebagai suatu resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA 20. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini kondisinya sedikit galau ya, tapi harusnya lu posisi long kemarin sudah TP duluan karena sudah keluar data sebelum keluar data PCI belum kena target TP. Tapi lumayan sebenarnya ya, walaupun katanya kayak tipis tapi di sini untung sekitar 3%-an seingat gua ya. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama kan tembus di sini, buy limit kedua masih nahan. Nah, sekarang EMA 20 mulai tembus ke atas nih ya. Jadi untuk sekarang walaupun tembus ke atas, gua masih samakan dengan buy limit kedua karena masih cukup dekat ya. Jadi buy limit kedua bisa pilih di 69 sen atau di EMA 20. Sementara untuk buy limit ketiga di 59 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, apabila EMA 20 kembali bisa memantulkan XRP, retest 1 di sini ya, retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 74 sen. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 74 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di EMA 20 nanti. Dan lebih agresif bisa pertimbangkan di 69 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.